Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. قال عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفه حتى يأتي أمر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muhammad Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu mu'ti atau wallahu yu'ti. Ini hakikat yang patut untuk kita pahami. Yang pertama, sebagaimana panjang lebar kita ulas, kalau Allah menghendaki suatu kebaikan kepada kita, kepada sesiapa saja, maka Allah akan berikan kepadanya suatu kepahaman dalam agama, mengerti dengan halal dan haramnya, mengerti dengan hukum hakam yang berkenaan dengan pakaiannya, mengerti dengan hukum hakam yang berkenaan dengan politik dan juga dengan ekonominya, mengerti dengan hukum hakam yang berkenaan dengan bangun dan tidurnya, dengan rehat dan santainya, dengan keluarga dan lingkungannya, di waktu kita duduk, waktu kita berjalan, waktu kita berdiri, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Sebab tidak ada satupun yang luput daripada ketentuan hukum. Apakah pada itu dengan kita makmur atau pada itu kita sebagai amir? Apakah pada itu dengan kita mar'us atau kita sebagai rais? Apakah pada itu kita sebagai hakim atau pada itu kita sebagai mahkum? Apakah pada itu dengan kita sebagai rakyat atau ada sebagai pemimpin? Dari kita bangun sampai kita tidur kembali, dari sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia, bahkan sebelum Allah pertemukan mak dan ayah kita, itu kita sudah mendapatkan bimbingan dan panduan daripada agama. Tidakkah Nabi kita pesan kepada calon pasangan, undur ilaiha fa innahu ahra'yu dama bainakuma? Tidakkah Nabi kita pesankan dalam sebuah hadis al-mustasyaru mu'taman, orang yang diminta pandangan itu amanah dan jujur. Ma khaba man istakhar wa la nadima man istajar. Tidak akan menyesal orang yang beristikharah atau yang meminta pandangan, dan juga tidak akan rugi orang yang melaksanakan salat dan istikharah sebelum dia membuat satu keputusan. Sukanya ada hukum hakam, pakaian ada hukum hakam, biasa ada hukum hakam, makan juga ada hukum hakam. Jadi kalau hanya mengerti tentang keduniaannya, politiknya, perekonomiannya, itu masih belum mempertandakan Allah sayang kepada kita. Bila kita tahu Allah sayang kepada kita, segala aspek kehidupan, segala keperluan hidup, segala hal yang menyelimuti kehidupan kita sehari-hari, ternyata dengan kita tahu hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan setakat sekedar tahu, bukan setakat atau bukan sekedar hanya tahu dengan ketentuan hukum hakam, tapi juga dengan kita tahu manhajul Rasulillah, sunnah baginda Nabi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Bagaimana sepatutnya kita lakukan, bagaimana sewajarnya untuk kita pikirkan, bagaimana sepatutnya untuk kita melangkah, bagaimana sepatutnya pada waktu kita dengan usrah, dengan keluarga, itu kesemuanya bertujuan agar dengan gerak dan rentak hidup kita tidak ada satupun yang sia-sia, takna, dan kita tidak mau kalau matlamat ibadah yang diwajibkan kepada kita itu sebagai asbab kenapa dengan kita diciptakan itu ternyata terabaikan, agar jangan sampai terbuang-buang waktu dengan politiknya, ekonominya, teknologinya, urusannya, keperluannya. Maka dengan panduan ihdinas shiratal mustaqim dan juga dengan bimbingan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, tidak akan ada detik-detik waktu, sesaat waktu yang akan menjadi sia-sia. Jadi dengan sesuatu akan menjadi Qur'ani atau ibadati dalam bangun dan duduknya, ibadati di waktu tidur dan jaganya, ibadati di waktu santai dan rehatnya,
sholatnya, ibadati waktu berdandan dan bersolehnya, ibadati waktu memerintah dan mengaturnya, ibadati dalam kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah, dengar atau amati pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Itu dalam berapa sembahyang yang diwajibkan kepada baginda pada peristiwa itu? Diwajibkan 50 salatan. Hitung saja. Untuk satu kali sembahyang itu kira-kira dalam berapa waktu? Ternyata hitung kalau paling cepat pun bermula dengan persiapan, dengan pakaiannya dalam keadaan suci dan bersih, anggota tubuh pakai dan juga dengan tempat kita berdiri. Kemudian pada waktu kita mengambil air wudu dengan madmadahnya, istinsyaknya. Sebutkan saja total daripada semuanya tadi itu persiapan mungkin tidak kurang daripada dalam 10 menit. Sehingga dengan kita selayaknya tampil di hadapan Allah, bukan dengan secara terlonde, dengan secara sembarangan. Menghadap makhluk kemas tapi cantik dan bagus, tapi tidak demikian hanya pada waktu kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Khudu zinatakum, ambillah perhiasan kalian pada waktu kamu melaksanakan sembahyang. Dengan siapa atau kepada siapa? Dengan kita menyembah. Persiapan agar dengan kita layak untuk mengucapkan Allahu Akbar, dengan realiti kedatangan kita angkat, dan juga dengan menolak segala-galanya ke belakang. Allahu Akbar, kedua belah tangan kita angkat dan kita tolakkan ke belakang, berarti duniaku, politikku, keluargaku, urusanku, dan juga dengan salah hal ehwal yang menyibukkan kita dalam kesibukan sehari-hari, macam manapun mahalnya, macam manapun besarnya, macam manapun cantiknya, macam manapun berbobotnya, macam manapun kedudukannya, macam manapun hebatnya, belakang semuanya dengan lantunan Allah yang maha besar. Oke, bagus. Ternyata sembahyang yang semacam itu, kalau kita laksanakan, paling cepat pun memakan waktu dalam 5 ke 7 menit, nanti akan kita akhiri dengan kita musalah, bacaan dengan tasbihnya, takbirnya, Allahumma ajirni minan nar, ada 7 kali, ayat al-kursi dibaca sampai habis, kemudian subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nabi kita bersabda, barang siapa membacanya, maka tidak ada seorang pun barang siapa membacanya mi'ata marratin bis-sabahri bil yaumi wal laila, atau pada waktu pagi dan petang, tidak ada seseorang pun yang setanding, yang sekedudukan dengan dia nanti pada hari kiamat, kecuali dengan seseorang yang dengan bacaan dengan jumlah bilangan lebih banyak. Totalkan saja setengah jam kali 50, berapa jadinya? Setengah jam kali 50 tidak kurang daripada dalam 25 jam habis yang satu hari. Ini isyarat daripada Allah Jalla wa'ala, sesuai dengan matlamat kalian aku ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang mampu untuk menghabiskan waktu, peluang dan kesempatan. Maknanya 25 jam atau 24 jam sehari semalam itu habis hanya untuk sembahyang. Tapi ternyata daripada 50 menjadi kepada 5, mendapatkan diskon, potongan 90% daripada sembahyang yang diwajibkan, daripada 50 menjadi kepada 5. Tapi agar bagaimana hakikatnya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis tersebut, itu 5 dalam perbuatan, tapi 50 dengan balasan. Hakikatnya, agar bagaimana dengan perputaran waktu yang 24 jam tadi itu semuanya ibadah. Bagaimana akan menjadi ibadah? Dengan 2 panduan. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, kita mendapatkan bimbingan dan doa daripada Allah dengan amalan sunnah yang patut untuk kita amalkan. Kemudian yang kedua, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Innama ana qasim wallahu yu'ti wallahul mu'ti. Aku tuh cuma hanya mengagi-agikan. Nabi kita bercakap, Nabi kita berbicara, Nabi kita ceramah, Nabi kita khutbah, Nabi kita memberikan panduan dan pencerahan kepada para sahabat. Tapi yang memberikan kira-kira dalam berapa banyak, dalam berapa ratus, dalam berapa persen, dan berapa hitungan Anda dapat menyerap, memahami maklumat yang disampaikan, pembicaraan yang kita bicarakan. Tidak perlu dengan kita membuat perumpamaannya pada waktu itu. Kita buat perumpamaan seperti dengan kita sekarang. Duduk setengah jam atau 45 menit kita di sini. Seperti apa kemampuan kita atau kemampuan kalian dapat memahami pembicaraan yang kita bicarakan dalam hadis yang kita riwayatkan tadi. Wallahul mu'ti, Allah yang memberi daya ingatannya, kemampuannya, rezekinya
juga dengan hafalannya, wallahul mu'ti dengan rezekinya, dengan amal ubudiyahnya, dengan ketulusannya, keikhlasannya, wallahul mu'ti dengan umurnya, dengan peluang dan juga dengan kesempatannya. Jadi kalau seperti itu tidak akan wujud yang namanya cemburu, tidak akan wujud dengan yang namanya benci, iri hati atau juga dengki. Allah, kenapa? Sebab wallahul mu'ti, Allah yang memberi, dia cantik, dia tampan, dia putih, dia bagus, dia mulia, dia hebat, dia mampu, Masya Allah, tabarakallah, dengan daya ingatan yang luar biasa, atau dengan fasahatul kalam, atau juga dengan penampilan yang indah dan ideal. Coba kita tengok kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman kita. Masya Allah, luar biasa, pakar betul dengan takronya. Padahal badannya kecil saja, tapi pada waktu dia jungkir balik, memang kompon tak bakalan dapat disekat. Lang jungkir, semuanya pada terjatuh. Gimana? Itu wallahul mu'ti. Gitu juga dalam masalah al-minah, al-ilahiyah, anugerah dan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala, itu hanya semata-mata dan luasan kudrat daripada Sang Pencipta. Maka kalau seperti itu, bukan wewenang daripada makhluk, bukan wewenang daripada kedutaan, bukan wewenang daripada kerajaan, bukan wewenang daripada impirat atau individu, bukan wewenang daripada manusia. Wallahul mu'ti. Artinya tidak pilih-pilih dan tidak ada perbedaan. Tidak ada yang namanya tafrika unsuriyah. Tidak ada yang namanya pilih-pilih. Tidak ada yang namanya koneksi. Tidak ada yang namanya perantara. Tidak ada yang namanya wasilah. Yang dengan kita boleh langsung untuk mendapatkan kismah daripada al-mu'ti. Man huwal mu'ti? Al-maula jalla wa'ala. Tadakan kedua belah tanganmu ke langit. Faqul ya Rabb, qala labbaika abdi. Kita akan mendapatkan seruan atau akan mendapatkan santunan, akan mendapatkan jawaban daripada Allah jalla wa'ala. Jadi dalam bahasa hadis dan juga dalam bahasa hakikat, Allah itu memberikan segala sesuatunya kepada seseorang ala hasab ihtiyajatihi, ikut hajat dan keperluan. Mungkin nanti akan Anda rasakan sedikit sebanyak yang pada waktu Anda masih bujangan, ternyata rezeki kita apa adanya. Pada waktu kita sudah berumah tangga, lain yang kita dapatkan, lain dengan keuntungannya, lain dengan asbab musababnya. Begitu kita punya rumah tangga, lebih banyak lagi. Tadi satu rumah, jadi dua rumah, jadi tiga rumah. Cukup, innallaha witrun la yuhibbul witra. Jadi pada saat ketika kita ada 3 keluarga, 4 keluarga misalnya, pasti rezeki kita pada saat ketika itu tidak seperti pada waktu kita sendirian. Kalau secara logiknya, secara logikanya, sedikit akan lebih memungkinkan kita untuk lebih hemat, lebih cermat, boleh kita untuk menabung lebih banyak. Tidak tentu. Kadang-kadang pada waktu kita banyak tanggungan, kadang-kadang asbab musababnya kucing, kadang-kadang asbab musababnya orang-orang yang lemah. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Begitu nanti kita bersabda, bukan biakwiyaikum. Ini aneh. Ini minta hadisil mu'jizah. Sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah Jalla wa'ala bidu'afa, dengan orang-orang yang lemah. Mungkin bikucingikum, mungkin biibuikum, mungkin bidha'ifikum. Itu kalau kita arahkan, mungkin gara-gara kena kucing. Di rumah kucing ramai sekali. Ya Allah yarhamar rahimin, tapi bukanlah dengan tikus. Sebab kalau dengan tikus termasuk daripada jenis binatang al-puwaisiqat, yuqtalna bil hilli wal haram. Khamsun minal puwaisiqat, 5 jenis binatang fasik dibunuh di tanah halal dan juga di tanah haram. Di antaranya adalah al-fa'ra. Jadi kita jangan bertoleransi dengan parah, kita heran. Coba renung. Kira-kira apakah secara zahir, rupa, bentuk, corak dan keadaan, apakah tikus itu lebih jahat daripada anjing? Oh, tidurlah. Jadi, apakah kira-kira dengan tikus itu lebih jahat daripada kucing? Kalau kita lihat daripada segi bentuk, masih oke lagi. Ada yang lebih jelek daripada tikus. Dari sudut perangai, perilaku, memang jahat. Tapi ada yang lebih jahat daripada tikus. Tapi kenapa tikus tersenaraikan dalam kumpulan puwaisiqat? Jadi, seakan-akan Allah nak katakan kepada kita, teknologinya kalian, perobatannya kalian, kecanggihan pengamatan kalian, itu kajian demi kajian, tajribah demi tajribah, memerlukan waktu mungkin sampai kepada 3-4 ribu tahun. Setelah kita berada pada abad yang ke-20,
baru ada yang namanya kencing tikus. Kita sebut dengan penyakit Allahumma shalli ala sayyidina tipes kalau dengan bahasanya tipes. Itu kalau sudah terkena penyakit itu kompong dan pasti itu dengan tenaga dan kekuatan Anda akan terporsir betul. Kalau sembuh pun daripada penyakit tipes, kita sebut dengan penyakit kencing tikus. Itu kondisi kesehatannya sudah tidak boleh. Oh, ini dia. Oke. Kalau macam itu pilih. Awak yang nak dia bunuh atau kamu yang akan bunuh dia. Tapi kan kesian tikus, dia tidak berdosa. Dia bukan pemberontak. Betul. Tapi kamu pilih antara dua pilihan. Apakah kamu yang akan membunuhnya sebagai puasikan? Dari mana Nabi kita tahu kesan buruk daripada tikus boleh menyebabkan kematian manusia kalau itu bukan mukjizat daripada Allah Jalla wa'ala. Kembali, maka agar segala-galanya wadih, agar dengan kita dapat mengamat dan juga dapat memahami tentang hakikatul hayat. Hakikatul hayat bukan untuk hiburan, bukan untuk politik, bukan untuk ekonomi, bukan untuk pembangunan. Kalian justru meniru keindahan dan kecantikan itu daripada ciptaan itu dengan alam semula. Jadi bahasa kami itu dengan dunia, dengan pemandangan yang secara alami, secara semula. Jadi justru dengan kita, kalau kita inginkan keindahan, kecantikan, keselesaan dan kenyamanan, tengok dengan kemerahan halannya, tengok itu dengan puncaknya, tengok dengan Bandungnya, tengok dengan Bogornya, sejuk di Bogor pada waktu itu, tengok dengan janda baiknya, tengok dengan suasana di Pangkurnya, tengok dengan suasana di Tiumannya, dan pergi ke Tiuman. Pernah sekali naik Taman Negara. Di pada waktu itu mungkin karena terbawa-bawa keadaan atau terbawa-bawa perasaan. Tahu Taman Negara di mana? Ada di beberapa tempat kan, ada di Kelantan, ada di yang paling besar yang di Pahang. Jadi pada waktu itu maknanya kalau kita naik berarti kita akan meniti jembatan di atas pohon, dari pohon ke pohon. Jembatannya jembatan tali. Ukuran kita berjalan hanya ukuran badan kita saja. Kalau ada yang goyang daripada ujung ke ujung, mampulah aku. Itu dengan bahasanya. Tapi kita nak tunjukkan aku juga boleh. Nah, boleh kah kira-kira Syekh Nur boleh naik kah? Boleh, insya Allah. Jadi pada saat ketika kita naik, awalnya naiknya mendatar saja dulu. Tangga, jalan. Jadi itulah saya katakan terbawa-bawa perasaan, rasa-rasa masih boleh lagi. Rupa-rupanya perasaan tadi itu betul, tapi dengan cara yang tidak benar. Jadi saya melompat-lompat lari pada itu, tak. Belum sampai ke pertengahan, belum sampai sepertiga, baru barangkali dalam 500 saja sudah. Oh. Jadi kata yang menggait itu, Syekh jangan lari, Syekh jalan santai aja, naik, angguk, santai saja. Kalau tidak nanti kita tidak kuat melanjutkan perjalanan kita. Oh iya kah? Begitu dengan fatwa. Itu dia dengan nasihat daripada Fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Ahli zikirnya. Sebab yang pandai untuk kita menyeberang daripada pohon ke pohon. Jalan. Mungkin kira-kira sudah hampir dalam sepertiga perjalanan yang kita naiki melalui tangga. Terus kita akan menyeberang ke pohon sana. Jadi dengan jembatan tali yang hanya boleh untuk satu orang, menyeberangnya pun harus ada jarak. Sini paling tidak jarak dalam 2-3 depa antara satu dengan yang lain. Menyeberang, bergoyang, tengok bawah, hampir 30 meter menjulang ke bawah. Wah, ini kalau aku terjatuh, tafakuh tidak ada, daurah tidak ada, pengajian tidak ada, majlis tidak ada. Mungkin dalam detik-detik yang ini sangat menentukan antara dunia dengan akhirat. Tengok di bawah, bahasa kami rawan. Bahasa kita gayat, gawat. Gayat, rawan betul. Lebih-lebih lagi di belakang, karena ada yang menyusul. Mau tidak mau, jembatan yang bergantung atas pohon ini akan tergoyang. Tambah takut lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hampir terpikir dalam kepala, napatah balik. Jalan mana? Terus masih jauh lagi, patah balik pun juga dengan keadaan yang tak mau kena terus lanjutkanlah. Tapi dalam hati menyesal pergi atau juga menyesal nanti. Lau adraktu
bahasa hadis. Nanti kita setelah melaksanakan tawaf sa'i, lau. Hapuskan hadis tentang haji tamattu. Ulama Hanafiyah mengatakan afdalnya adalah kiran. Kita Syafi'iyah mengatakan afdalnya adalah haji ifrad. Ulama Hanabilah mengatakan afdalnya itulah tamattu. Lau adraktu min amri mastadbar, lau istaqbaltu min amri mastadbar. Abdan kena diingat nusus hadis. Lau istaqbaltu min amri mastadbar. Kalau aku akan kembali kepada keadaan yang sebelumnya, lau istaqbaltu istiqbal min amri mastadbar. Ada yang mengatakan maksud hadis, kalau aku berusia lanjut sampai kepada tahun kehadapan, niscayalah aku akan melaksanakan haji tamattu. La ja'altuha umratan, akan aku jadikan sebagai umrah. Maka begitulah juga awistaqbaltu min amri mastadbar, aku tak bakalan jadi naik jembatan atas pokok-pokok pohon sekali. Tapi itu bantang jembatan daripada pohon ke pohon. Anda boleh renung sejenak, yang walaupun itu tidak berlaku. Kalau terjatuh apa jadi? Kalau tidak mati pun badan patah. Maknanya kita akan dilewat. Tapi alhamdulillah anak kuliah sampai juga. Masya Allah, tabarakallah. Seakan-akan seperti kita hidup kembali setelah kita sampai ke penghujung sana. Itu cerita ala kulli hal. Mada nawaid. Apa yang kita niatkan pada saat ketika itu. Agar dengan detik waktu kita di tiuman atau tempat-tempat rekreasi tadi itu tidak jadi sia-sia. Jadi pada tentu saya pun berbicara. Setelah sampai ke penghujung, kawan-kawan ahbaban nabilah, saya selalu selesai sembahyang, mesti kita buat tazkirah atau buat kuliah 7 menit. Kultum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Renung sejenak. Allah bagikan kita mata, organ-organ yang terpenting dalam hidup. Yang pertama dengan mata, dengan penciumannya, dengan pendengarannya, dengan tangannya, dengan kakinya. Ternyata dari sejumlah sekian organ-organ penting dalam anggota tubuh kita tadi itu tidak ada yang leluasa dan jangkauannya itu sejauh mata melihat. Telinga seperti apapun mampu mendengarnya, kamu tidak mendengar bisikan akhwat kita di atas yang mereka lagi sedang bersimbang. Minta maaf akhwat kalau ada yang bersimbang. Atau seandainya ada bunyi handphone di atas itu, ngek-ngek, ya, halo, kita tak boleh tegak. Sebab telinga kita tidak mendengar. Itu leluasa telinga. Leluasa daripada mulut semampu apa kita menjerit. Leluasa daripada tangan semampu apa kita untuk mengambil dan menyentuh. Leluasa daripada kaki semampu apa dengan kita melangkah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dengan leluasa daripada mata kita melihat, kita boleh melihat sampai ke planet, sampai ke angkasa lepas. Apa hikmahnya? Hikmahnya, kalau Allah bagikan kita kemampuan untuk mencium, seperti leluasa mata kita melihat, kamu tidak boleh rehat. Akan keciuman semua bau-bauan yang busuk. Kira-kira bisa santai tak? Nyaman tak? Rehat tak? Kalau pada itu dengan kedua hidung kita tercium bau bangkai, bau busuk. 20 menit saja lagi abang. Jangan tidur. Jaga mata. Jangan mata jadi tapak setan. Jadi dalam bahasa hadis ini bukan omongan, bukan percakapan. Disebutkan di dalam hadis, pada waktu Sayyidina Bilal menjaga dan juga mengamankan pasukan yang sedang berehat, Nabi kita bersabda terus tentang setan meniup-niup kelopak mata Sayyidina Bilal. Kecuali kalau memang malam tadi kamu tidak tidur, itu cerita lain. Tapi kalau tidurnya cukup, rehatnya cukup, baru saja duduk di majelis zikir atau berzikir sudah mengantuk, itu memang berarti ada gangguan yang mengganggu ataupun juga ada pangkalan di kedua kelopak mata kita yang membuat dengan musuh kita terus senantiasa datang berkunjung kembali. Nah, coba renung. Kalau telinga kita ini punya pendengaran, seleluasa mata kita melihat, kita tidak boleh tidur. Pakpung, pakpluk, pakpluk, pakpluk. Yang di atambah kedengaran, pakpung, 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 pakpung. Yang di kanan ada kedengaran. Sebab kita boleh tengok planet. Benar, diukur. Nah. Jangankan
dengan jarak ukuran daripada sini sampai ke bintang, sampai ke bulan, sampai ke matahari, kalau dengan ukuran kita melihat pesawat terbang saja, itu sudah tidak kurang daripada dalam 40.000 kaki di atas permukaan laut. Kita dapat jam sampai ke planet kepada bintang-bintang yang ada di sana. Jadi kalau kita punya telinga seperti itu, Allah, kau nanti dong. Plak-plok, musiknya, dangdutnya, menceritnya, semuanya kedengaran masuk ke dalam telinga kita. Alhamdulillah. Allah bagi leluasa mendengar sebatas yang ada di kawasan sini saja. Begitu juga dengan penciuman. Akan keciuman semuanya. Tuh, ada bangkai di Bogor, keciuman. Ada bangkai di rumah, keciuman. Tandas, keciuman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tangan. Begini saja leluasanya. Kalau tidak, tangan cium. Apa yang dipegangnya? Astagfirullahaladzim. Kamu apa? Ini bukan punya awak nih. Cerita orang Kedah. Orang Kedah banyak yang lucu-lucu. Orang Kelantan pun juga masih. Nanti kita dengan Kelantan kena adakan pertandingan. Masing-masing cerita tentang perbedaan adat istiadat antara kumpulan dengan kumpulan. Tapi cerita ini lo lasiki. Jadi katanya, akhwat jangan tersinggung lah. Jadi katanya ikhwan akhwat, katanya seseorang itu punya menantu. Menantu ini seksi sungguh, seksi sangat pakaian. Jadi mak berdua tak sukalah menantu pakaian macam itu. Pakai sekerat-sekerat, kadang-kadang pakai celana pendek, kadang-kadang pakai kebuka atas, kelihatan separuh daripada buah dada. Yang pada akhirnya Pak Mertua ini kan manusia juga, bukan malaikat. Tengok menantu seperti itu, terpancing nafsu dan keinginan. Pada masa anak lagi sedang di luar, Pak Mertua sudah tak tahan menahan nafsu dan juga menahan keadaan. Pak Mertua tadi itu langsung tangan ke dada menantu. Pegang. Begitu megang atau menyentuh, hak punya menantu tadi itu datang anak kandung. Papa! Maksudnya papa ini, Papa! Jadi kata si bapak tadi itu, sekejap je. Awak pegang punya nyanya aku, itu kau hisap, kau pegang-pegang, kau mainkan. Aku tak pernah cemburu pun. Aku tak pernah protes pun. Paham? Nggak paham jantung ya Allah. Masih muda ya. So. Hanya setakat sekejap saja kamu sudah menjerit. Sedangkan awak pegang, sentuh yang punyanya aku, bukan sekat pegang aja, kau hisap lagi. Aku tak pernah cemburu dan juga tidak pernah menjerit. Ya memanglah menjerit. Kenapa? Sebab itu punya maknya dia. Pada masa anak menyusu lah ala kulihal. Kan yang punya istri berarti mak daripada anak tadi itu. Bapak tidak menjerit. Kenapa? Harus menjerit. Sebab itu baik anak kepada mak yang menyusukan. Tapi kan bagaimanapun itu punyanya suami. Siapa suami dia? Itu bapak dia sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali bismillahirrahmanirrahim. Wallahul mu'ti. Nah, jadi coba kalau syariah Allah berikan leluasa tangan kepada kita. Seperti leluasa mata. Kamu duduk dimanapun kehilangan dompet. Kehilangan duit. Perempuan tak merasa aman dari hidupnya. Jadi selalu gitu saja terus. Takut kalau ada tangan jadi jauh. Di tangan siapa pula nih? Simbat begitu. Insyaallah tabarakallah. Hanya mata saja yang punya leluasa seperti itu. Terpikir seperti itu pada tudingan kita melangkah nih. Pohon-pohonan yang begitu tinggi. Jarak ukuran sampai pada 60 meter ke bawah. Itu memang kalau seandainya terjatuh atau juga terputus, memang kematianlah yang menunggu. Jadi kembali kepada topik pembicaraan yang kita bicarakan, ternyata itu keindahan yang indah tadi itu, pemandangannya, wangi-wangiannya, kecantikannya, kelengkapannya itu cintaku. Aku tidak mengharapkan Anda buat yang semacam itu. Kalaulah Anda buat pun yang semacam itu, depan halaman rumah view yang bagus, pemandangan yang cantik, tasiknya atau juga dengan danau, dengan danau atau juga dengan tebingnya, itu tidak lebih daripada tujuannya agar dengan Anda mendapatkan kebaikan di balik daripada keindahan yang Anda miliki. Maka gunakanlah hadis yang bunyinya innallaha jamilun yuhibbul jamal.
jamaah dengan ibadahnya, jamaah dengan penampilannya, jamaah dengan pengajiannya, jamaah juga dengan pengabdian ini kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahul mu'ti. Sambungan hadis, qala walan tazalu hadhihi ummatu dhahirina 'alal haq hatta ya'tiya amrullah. Ingat hadis yang Nabi kita sampaikan di sini, hadis ini sahih, semuanya hadis-hadis sahih, ada yang Bukhari Muslim, ada yang riwayat dari Imam Bukhari saja. Senantiasa umat ini berada pada kebenaran. Walan tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa akan terdapat segelintir, satu kumpulan daripada umat ini tegak berpegang teguh dalam kebenaran sampai nanti pada hari kiamat. Itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin umat ini terlepas daripada ketentuan atau terlepas daripada hidayatil maula jalla wa'ala. Tidak akan mungkin terluput daripada tatapan ketentuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Akan ada segelintir, akan ada satu kumpulan manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada, senantiasa selalu berpegang teguh dalam kebenaran. Nah, ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم. la yadurru man khalafahum. Senantiasa umat ini berada pada perintah Allah dan juga pada hukum hakam Allah, atau atas jalur ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak akan terkesan dengan madarrahum man khalafahum, tidak akan terkesan dengan orang-orang yang menyalahi mereka. Terserah kalian mau serang kami apakah dengan teknologinya, apakah kira-kira dengan ceramahnya, dengan media masanya. Kalau seandainya Allah berikan sarana, berikan peluang dan asbab kepada kalian dengan menggunakan dunia dengan segala kemampuannya sekalipun, tetap saja kebenaran itu utuh, tetap saja kebenaran qaimah, tetap utuh dan juga tetap tegak sampai nanti pada hari kiamat. La yadurhum man khalafahum. Jadi kalau seandainya ada mukhalafah, yang berbeda pandangan, yang berbeda pendapat, yang menghalang, yang menyekat, ataupun juga usaha untuk menumbangkan usaha-usaha positif yang telah ditegakkan oleh Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin sejak pada zaman dahulu sampai pada detik kita sekarang, usaha itu akan gagal. Sebab kenapa? Sebab tentang kebenaran itu adalah daripada Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Agama Islam tidak memerlukan penjagaan dan pemeliharaan daripada kamu. Kalau kita berjuang, kita berkorban dengan juhud dan juga dengan mujahadahnya untuk kita mengamankan masa depan agama di negara kita, kita akan mendapatkan pampasan, kita akan mendapatkan imbalan, kita akan mendapatkan kejaran. Tapi kalau tanpa perjuanganmu pun, tetap agama ini tetap utuh, tetap agama ini tegak hatta ya'tiya amrullah, sampai kepada hari kiamat nanti. Dengan bahasa sebaliknya, seandainya agama Islam ini bergantung kepada juhud, kepada usaha dan upaya daripada kita, sejak daripada beberapa abad yang lalu, agama ini sudah lenyap. Kalau agama Islam ini bergantung dengan keadaan kita, orang Melayu, mungkin ada terdapat dalam beberapa masalah hukum hakamnya, itu sudah terkuburkan sejak pada beberapa abad yang lalu. Tapi agama Islam adalah merupakan agama yang telah diamankan, yang telah dipelihara oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak melalui kalian karena kalian malas. Orang tidak mengenal bahasa tidur, orang tidak mengenal bahasa lenguh. Tuh, kristenisasi yang dihantar ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, ke dusun-dusun, itu ternyata dengan mereka sanggup hidup di situ tanpa ada sebarang kemudahan dalam beberapa bulan. Yang dengan kita kalau ada fasiliti, kalau ada penempatan, kalau ada jaminan keamanan dan keselamatan, kita berani pergi. Tapi kalau tidak demikian, tidak seperti itu. Ternyata dengan mereka, bukan lagi dengan orang-orang Kristen biasa, dengan padrinya, ataupun juga dengan, apa kita sebut padri, kita sebut apa? Dengan bahasa Indonesia, padri, sebut dengan Allah. Ada, bukan padri. Hah? Dengan? Sebutlah. Ya Allah, yang mengetuai, yang memimpin orang di gereja itu sebut apa? Oh, boleh
ada membalik dengan mereka. Orang Kristen sebut apa? Udah bahasa Padre, bahasa kita sini, bahasa kita sebut Padre, bahasa Indonesia kami sebut dengan Rahim bahasa Arab. Kan dulu saya pernah cerita salah seorang daripada sahabat kita, pendeta, pendeta, dia cerita, apalah cerita lama, tapi dia datang ke Bogor, tak perlu disebutkan nama berkenaan. Dia perli kita. Katanya dulu pada waktu saya jadi pendeta, bisa saya kehilangan dompet, kehilangan handphone, dia secara seketika handphone saya kembali. Dalam hitungan menit saja, ternyata dompet saya sudah diserahkan. Ingin menceritakan orang Kristen itu jujur. Sekarang, begitu saya masuk Islam, selepas saya mengucap, selepas masuk masjid, keluar dari masjid, sadar saya sudah hilang. Jadi, katakan, teruk sangat orang-orang. Tapi dia sudah masuk Islam. Dahulu pada waktu saya kehilangan dompet, ketika di tandas ke WC, tak lama kemudian, dompet saya kembali. Handphone saya diserahkan pada saya, makasih. Tapi setelah saya masuk Islam, baru saja masuk Islam, kasus saya hilang. Dia cerita macam itu. Karena bukan jenis orang yang senyap. Pada waktu itu, saya katakan memang. Mungkin dengan perbandingan yang tidak bijak. Memang orang Islam ada pencuri, nyuri kasut, nyuri selepa, nyuri dompet, nyuri handphone. Sasaran yang kita curi itu tidak lebih daripada dalam beberapa kupang duit. Dalam beberapa ribu rupiah saja. Tapi orang-orang Kristen sasarannya mencuri akidah. Memperangkap perusahaan menjadi ahli neraka waliyadzubillah. Siapa yang lebih parah? Jahat orang Islam, nyuri kambing, nyuri ayam. Masuk neraka memang, tapi tidak akan kekal. Tapi jahatnya mereka ramah, lembut, bijak, tepat, pelayan. Belanja dengan orang Melayu, tidak ada layanan. Barang kena bawa sendiri. Belanja dengan orang Cina, dihantarkan barang pesanan kita sampai ke rumah. Belanja dengan orang Melayu, tidak ada. Dah, zayu. Mungkin asyukur. Entah istishari wala istishubas. Mau tengok jaga atau mau beli. Cina, belum lagi kita tawar, baru kita lewat ke dia, boleh. Senyum lagi. Kita ini kan kadang-kadang terpukau dengan senyuman. Senyuman orang tua, biasa-biasa saja. Tapi seru menyuman daripada warga, bukan warga emas, seksi, jelita, telondi, tesela, boleh-boleh sila. Pada waktu kita tanyakan yang itu, sebelum kita minta, dikeluarkan semua model-modelnya. Dipanjangkan, diperlihatkan, persilakan kepada kita untuk memilih yang mana satu. Jadi kita katakan, saya setakan nanti, tak apa, tengok dulu. Tak mesti harus beli. Kita dengan Melayu tak boleh. Sekali, tak apa-apa. 2 kali, banyak apa-apa. 3 kali, banyak problemnya. Hei, Nina beli dah. Kalau tanah beli tak payahlah, jangan sampai menyusahkan aku. Dan akhir kalam, asyarakat. Maaf khasum, dah maaf. Mungkin temannya, Anda tolak, maaf khasum. Masih ditawar juga. Akhirnya, roh. Diusir. Itu muamalah kita pada waktu kita di Mekah. Dari satu orang. Dengan orang Cina kita dilayan. Nggak mesti kita dilayan. Tapi dibalik daripada layanan yang baik tadi itu untuk mengkristenkan kita. Sehingga terperangkap dengan layanan di hospital-hospitalnya. Dengan layanan yang begitu baik. Tepat waktu. Tepat pada tempatnya dan juga pada waktunya. Apa sasaran mereka? Agar kita jadi pelanggan setia. Nanti kalau tidak kita jadi sasarannya, anak cucu kita. Beda betul muamalah orang Islam dengan muamalah non-Muslim. Kalau dengan orang Kristen, kalau dengan orang kafir dia datang tepat waktu, muamalahnya ramah, muamalahnya bagus, tidak semacam mana orang kita. Jadi sasaran yang mereka nak curi daripada kita, akidah kita. Tapi sasaran yang nak dicuri sama orang Melayu, dompetnya dia. Mana yang lebih parah? Yang nak curi akidahkah
atau yang nak curi duit kita. Pak Habib dia pun diam. Habib pun macam mana memang dah pikirnya. Ramah-ramah tamahnya mereka, tapi ada tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis satu hadis terakhir. قال عن أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. Nah, dengan hadis ini. Tengok, supaya jangan terlalu bangga dengan teknologi. Supaya jangan sampai pada waktu kita menyampaikan pidato, menyampaikan ulasan, keterangan dan lain sebagainya yang seolah-olah sepertinya tidak ada teknologi modern di zaman dahulu. Riwayat daripada Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha, Nabi kita menyatakan tidak ada sesuatu yang belum pernah diperlihatkan kepada saya, melainkan Allah telah memperlihatkannya kepadaku di maqami hadan di tempatku ini. Nabi kita nyatakan segala sesuatu yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, telah Allah perlihatkan kepadaku. Hatta jannata wa nar, sampai surga dan neraka. Nabi kita bersabda, uridat alayya al-jannatu wa nar fi urdi hadzal ha'id. Telah Allah pertontonkan, telah Allah perlihatkan kepadaku surga dan neraka di dataran tembok ini. Fi urdi, pada dataran atau pada kawasan tembok ini. Itu teknologi yang seperti apa? Ini cerita sudah lebih daripada 1.500 tahun yang lalu, sejak 15 abad yang lalu. Ternyata Nabi kita memberikan satu gambaran, memberikan satu keterangan kepada kita. Nanti ada yang namanya LCD, nanti ada yang namanya Astro, ada yang namanya parabola, ada yang namanya satelit, ada yang namanya jaringan internet, ada yang namanya kecanggihan teknologi modern. Ya, dengan kecanggihan teknologi modern tersebut, kamu dapat menyaksikan daripada jauh ke jauh apa yang sedang berlaku di ujung dunia. Tapi teknologi kita boleh menyikap apa yang berlaku di dalam kubur? Belum boleh lagi. Canggih-canggihnya teknologi kita masih belum mampu untuk menceritakan hakikat kematian itu seperti apa. Memang sudah pernah dicoba untuk memastikan bentuk nyawa roh yang keluar daripada manusia itu seperti apa coraknya. Itu ternyata tidak mampu. Itu secara langsung sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran mendahului usaha upaya tajarib daripada manusia. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Secanggih sebanyak ilmu dengan kajian-kajian dan juga dengan penemuan-penemuan demi penemuan yang tidak ada habis-habisnya. Allah katakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kita temukan setelah beberapa abad kemudian ternyata itu sudah pernah berlaku. Apakah kira-kira ada satu kecepatan pesawat? Semalam kali pertama saya naik Boeing 787. Biasa kita naik 737 itu hampir tiap minggu atau hampir tiap bulan 2-3 kali naik Boeing 737 yang dipakai sama AirAsia, yang dipakai sama Lion Air, Batavia atau Batik, dan juga dengan pesawat-pesawat seumpamanya. Hampir semua pesawat emas yang untuk domestik dan juga dengan jarak yang tidak terlalu jauh menggunakan Boeing 737. Yang sayapnya ujung lengkung begini, tuh 737. Kemudian yang kedua itu dengan Airbus yang digunakan sama AirAsia 320. Jadi yang selalu kita naik 737, dulu yang agak paling besar, yang paling besar bukan agak, yang paling besar 747. Itu yang kepalanya besar, ada dua tingkat, 747. Kemudian yang paling canggih lagi, yang screen TV ada di tiap tempat duduk, 777. Ada dikatakan sudah digunakan komersilkan Boeing 787 tapi bermasalah. Akhirnya tidak dapat sambutan. Jadi kemana itu naik? Tengok 787. Airbus yang paling besar 380. Yang dua tingkat, Masya Allah, tabarakallah. Ada tayang kecepatannya secepat kurang. Yang pada waktu Nabi kita dengan perjalanan yang begitu jauh. Untuk perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis saja, itu sudah memakan waktu. Kalau dengan bahasa mereka 1 bulan. Kalau dengan bahasa kecepatan kita sekarang paling boleh pun itu ditempuh dalam jarak masa 1 jam ke 1,5 jam. Mungkin sampai pada 3 jaman dengan kecepatan Boeing dan Airbus.
Ternyata bukan yang itu saja, sampai kepada bakal ini au adana. Itu pada masa Nabi kita balik ke pembaringan beliau, Sayyidatuna Ummu Hani mengatakan tempat pembaringan baginda Nabi itu masih hangat. Ini saya duduk sini, antum duduk di sana, mesti tempat duduk kita tuh panas, terasa hangat, kan? Jadi kira-kira hangat bekas kita duduk tuh berapa lama? 3 hari? 2 minggu? Tidak sampai setengah jam, tak ada, dalam beberapa second saja. Kalau seandainya panasnya sampai setengah jam, berarti punggung kamu tuh berapi. Duduk memang panas, terasa panas, tapi panas itu sekejap saja. Nah seperti itu perumpamaan cepatnya perjalanan pada malam hari itu. Yang pada itu Nabi kita patah balik ke Mekah, ternyata bekas Nabi kita berbaring pada malam hari itu masih hangat. Kecepatan yang tidak dapat dicapai dengan teknologi canggih seperti apapun itu ternyata sudah ada. Jadi Nabi kita bersabda, segala sesuatu yang belum pernah Allah perlihatkan kepada saya, itu Allah perlihatkan kepadaku pada detik-detik sekarang ini. Sehingga juga dengan suasana di dalam surga dan neraka. Keindahannya, kenikmatannya, kenyamanannya, kedahsyatannya, kesadisannya, dan juga dengan keluhan, dan juga dengan keadaan daripada penghuninya. Wa ila liqa'il akhir insyaallah. Insyaallah najtami besok malam pada pengajian malam pukul 9 sesuku di rumah. Tengok jadual lah. Di rumah tengok jadual. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam kita menjelang malam Jumat, banyak-banyak salawat. Jangan berhenti bersalawat, bersalawat terus, salawat. Amalkan salawat 100 kali, 1000 kali tiap hari, 100 kali tiap hari, sampai Anda bermimpi, sampai Anda pernah bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sasaran kita. Belum pernah bermimpi, belum pernah dimimpikan Anda berjumpa dengan baginda Nabi, jangan henti-hentinya dengan salawat. Kenapa? Sebab salawat di antara daripada wasilah yang paling meyakinkan dan yang paling memastikan untuk kita wasil, untuk